Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu, mahasiswa alih jenjang S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan edukasi perawatan kehamilan. Suatu program terencana berupa edukasi pada ibu hamil untuk memberikan pengetahuan tentang perawatan yang aman dan juga memuaskan. Kemudian tujuan dilakukan edukasi yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan pasien atau ibu tentang tanda bahaya kehamilan. Yang kedua yaitu mampu mengambil keputusan jika terjadi masalah pada masa kehamilan. Dan yang ketiga yaitu mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu, perkenalkan saya Sri Rahayu. Di sini saya akan melakukan edukasi mengenai perawatan sama kehamilan. Edukasi perawatan sama kehamilan ini mengenai tanda dan bahaya sama masa kehamilan ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu ini dengan Ibu siapa? Mbak Rina. Mbak Rina ya Mbak. Mbak, di sini saya akan melakukan edukasi mengenai tanda dan bahaya kehamilan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan informasi Mbak dalam menangani tanda dan bahaya selama kehamilan. Untuk manfaatnya, Mbak bisa lebih waspada mengenai tanda dan bahaya selama kehamilan tersebut. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya di sini saja, Mbak. Ya. Baik, kalau begitu saya cuci tangan terlebih dahulu. Mbak. Di sini saya membawakan leaflet untuk pembahasan materi sekarang ya, Mbak. Di sini saya bagikan terlebih dahulu pada Mbak. Baik Mbak, sebelumnya saya akan menanyakan kepada Mbak, sekarang Mbak usia kehamilannya berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan ya Mbak. Bagaimana? Sehat Mbak? Tidak ada keluhan apapun Mbak? Tidak ada. Baik, kita mulai ya Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak sudah tahu mengenai tanda dan bahaya selama kehamilan? Belum ya. Di sini saya membawa lembar balik Mbak. Nanti saya akan memaparkan materi mengenai tanda dan bahaya kehamilan. Mbak lihat saja di situ. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin mulai sejak kontrasepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Di sini seorang ibu hamil harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan permasalahan pada kesehatan ibu, bayi, dan pada saat proses kelahiran. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu yaitu keadaan gizi ya Bu ya. Baik. Selanjutnya, di sini saya tadi akan memaparkan materi mengenai tanda dan bahaya ya. Untuk pengertiannya di sini bahwa tanda bahaya kehamilan ini yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode antenatal yang apabila tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian ibu. Sebelumnya apakah ibu ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Baik. Selanjutnya di sini untuk macam-macam tanda bahaya kehamilan itu ada beberapa macam. Yang pertama perdarahan pervaginam, sakit kepala yang hebat yang terus-menerus sakit kepalanya. Kemudian masalah penglihatan, bengkak pada muka dan tangan, nyeri perut yang hebat, gerakan janin yang berkurang atau menghilang. Kemudian demam, mual muntah yang berlebihan dan keluar cairan banyak pervaginam serta secara tiba-tiba. Di sini saya akan memaparkan tanda bahaya kehamilan dari trimester pertama ya Mbak. Di sini untuk tanda bahaya kehamilan di trimester pertama itu ada mual dan muntah parah, demam tinggi, tanda bahaya kehamilan trimester 1, keputihan dan gatal pada vagina, kemudian sakit saat buang air kecil. Yang pertama, mual dan muntah parah ini biasanya pada trimester pertama
adalah hal yang normal Ibu. Namun jika mual muntah ini terus-menerus terjadi membuat dehidrasi, nah maka ini perlu segera mendapatkan perhatian khusus, Mbak. Nah, yang kedua di sini demam tinggi. Jika melebihi, maka pada saat kehamilan di sini akan menjadi pertanda mengenai kondisi serius. Di sini untuk demam selama kehamilan yang disertai dengan ruam, nyeri sendi, mungkin merupakan tanda infeksi seperti sitomegalovirus Ibu, dan toksoplasma dan juga parvovirus. Nah, kemudian untuk keputihan dan gatal pada vagina. Nah, di sini Ibu, beberapa ibu hamil ini sering mengalami keputihan di trimester awal ya. Mungkin karena gatal gitu ya, kurang bersih. Nah, di sini merupakan kondisi yang normal. Namun jika Mbak sering keputihan terus-menerus banyak konsistensinya, nah di sini akan menjadi tanda-tanda infeksi awal, Mbak. Nah, infeksi ini itu infeksi penyakit menular seksual atau IMS. Nah, yang memiliki konsekuensi penting dalam kehamilan. Kemudian sakit saat buang air kecil. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai tanda bahaya di trimester kedua. Nah, yang pertama yaitu perdarahan saat hamil. Nah, perdarahan saat hamil ini yaitu keguguran tetap dapat terjadi pada trimester kedua. Ini resiko yang sangat mungkin terjadi walaupun lebih jarang dibanding trimester pertama ya. Nah, di sini kelainan bentuk rahim. Nah, rahim ini jadi dua bagian yang dipisahkan oleh lapisan dinding otot atau jaringan ikat fibrosa. Nah, kemudian kompetensi rahim yaitu leher rahim yang terbuka ya Bu ya, terlalu cepat sehingga menyebabkan persalinan yang prematur. Nah, kemudian penyakit autoimun, misalnya saja lupus atau skleroderma. Penyakit autoimun ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuhnya yang menyerang sel-sel yang sehat. Kemudian kelainan kromosom pada janin, Ibu. Nah, di sini bila janin memiliki kelainan kromosom, kehamilan kerap berakhir dengan keguguran atau janin mengalami gangguan pertumbuhan Ibu. Nah, baik, selanjutnya itu persalinan prematur, yaitu infeksi saluran kemih, kebiasaan merokok ya dulunya, kemudian penyakit kronis seperti DM dan juga ginjal. Nah, kemudian di sini Mbak harus mengetahui tanda-tanda persalinan yang prematur seperti rasa mulas dan kontraksi yang teratur, yaitu sering rasa mulasnya, kemudian jarak kontraksi yang semakin pendek dan intens, serta keluar lendir disertai darah dari vagina. Nah, baik, ketuban pecah dini yaitu penyebabnya masih belum diketahui secara jelas, namun seringkali disebabkan oleh faktor infeksi pada kantong ketuban. Nah, di sini dapat menyebabkan kondisi prematur Ibu. Gejala ketuban pecah dini ini seperti rasa ingin buang air kecil, cairan vagina yang lebih banyak dari biasanya, kemudian perdarahan dari vagina, dan rasa nyeri atau kram pada panggul. Nah, baik, di sini preeklamsi. Nah, preeklamsi ini itu peningkatan tekanan darah, adanya protein pada urin atau pembengkakan tiba-tiba pada wajah, tangan atau kaki. Nah, kemudian jika tidak kunjung reda dapat menyebabkan di sini bercak-bercak, nyeri hebat perut atau sisi kanan tubuh, dan gampang memar. Baik, selanjutnya di sini untuk tanda bahaya trimester ketiga. Tadi kan trimester pertama ya, kedua sudah, dan sekarang yang ketiga. Di sini yang pertama perdarahan Ibu. Nah, yang harus diwaspadai pada perdarahan sama kehamilan ini kemungkinan penyebabnya karena adanya solusio plasenta dan plasenta previa. Ini yaitu kondisi medis yang ditandai saat sebagian atau seluruh plasentanya terlepas dari dinding rahim sebelum masa persalinan tiba. Nah, seharusnya kan ini lepasnya pada saat persalinan. Kalau perdarahan pada trimester 3 ini si solusio plasentanya keluar lebih awal sebelum persalinan Ibu. Nah, di sini kemudian
kontraksi di awal trimester ketiga. Nah, kondisi ini dikenal dengan sebutan kontraksi palsu atau kontraksi Braxton Hicks. Nah, kontraksi persalinan normal dan kedua jenis ini perlu mengarah pada persalinan yang sesungguhnya. Jika kehamilan sudah mulai atau sudah memasuki trimester ketiga dan merasakan seperti muncul kontraksi tanpa disertai dengan tanda persalinan lainnya, jangan tunda ibu untuk melakukan pemeriksaan dini kepada bidan ataupun ke dokter ya, Bu. Nah, Ibu, di sini penurunan gerakan bayi secara signifikan. Baik, Ibu, selanjutnya di sini materi mengenai cara mengurangi resiko tanda dan bahaya selama kehamilan. Nah, yang pertama yaitu bersikap proaktif, yaitu dengan cara memberitahu riwayat kesehatan ibu dengan dokter dan buat janji temu sebelum melahirkan. Nah, sebelumnya apakah ibu sering melakukan janji temu dengan dokter kehamilan? Sering, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kemudian makan teratur. Apakah ibu selama kehamilan selalu makan teratur? Alhamdulillah. Kemudian olahraga. Apakah ibu sama kehamilan suka olahraga atau suka di rumah saja? Suka olahraga. Suka olahraga, bagus ibu. Nah, di sini apakah ibu suka minum aspirin? Tidak. Tidak. Kemudian selama kehamilan apakah ibu suka bau mulut? Tidak, alhamdulillah ya Bu ya. Selanjutnya yaitu apakah ibu sering minum vitamin prenatal? Alhamdulillah sudah ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pemaparan materinya sudah selesai. Sebelumnya apakah Ibu ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Nah, saya akan menanyakan mengenai materi yang sudah saya sampaikan barusan kepada Ibu. Apakah bersedia? Tidak. Bersedia. Baik. Nah, tadi kan pada trimester pertama nih, apa saja sih tanda bahaya yang sering muncul pada trimester pertama? Itu mual muntah. Iya, betul Ibu. Apalagi Ibu? Demam tinggi. Oke. Terus sering buang air kecil. Iya. Keputihan dan gatal pada vagina. Iya, betul Ibu. Nah, Ibu untuk trimester ketiga. Itu sering kontraksi. Oke. Lalu penurunan gerakan bayi. Oke, betul. Terus pendarahan. Iya, betul Ibu. Nah, sekarang untuk cara mengurangi resikonya dengan apa? Tadi saya sudah Itu jelaskan. konsultasi dengan dokter. Iya, bagus. Makan makanan yang bergizi. Iya. Terus minum vitamin. Oke. Menjaga kebersihan mulut dan juga berolahraga. Betul Ibu. Nah, Ibu, mengenai materi-materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Ibu dan Ibu juga bisa mengetahui atau mengenal apa saja sih tanda dan bahaya selama masa kehamilan. Kemudian Ibu juga dapat mengurangi resiko yang akan terjadi selama kehamilan Ibu. Nah, baik Ibu, untuk penjelasannya sudah selesai, kemudian sudah menanyakan beberapa pertanyaan Ibu ya. Baik Ibu, untuk pertemuan selanjutnya atau rencana tindakan lanjut, nanti kita akan buat janji temu untuk melakukan senam kehamilan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk waktunya mau kapan? Pagi. Pagi. Mau di mana tempatnya? Di sini aja. Di sini saja. Baik, kalau begitu saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.